Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali di YouTube channel kami dalam rangka untuk menjelaskan makalah kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendidikan Islam, Pendidik dan Pendidikan, yaitu dosen pengempunya Dr. Ulis Ansari. Dan bagi teman-teman yang mahasiswa MPI Universitas Muhammadiyah Magelang yang kami hormati, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Makalah ini kami akan mulai dengan pendahuluan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur aktif, sedangkan unsur-unsur yang lain merupakan unsur pasif yang bisa diubah oleh kreativitas manusia. Oleh itu, dengan pengelolaan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar mampu mendukung terbentuknya pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi titik penting yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikan. Sumber daya manusia, pendidik dan tenaga pendidikan merupakan komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru atau pendidik selalu terkait dengan komponen maupun dalam sistem pendidikan itu sendiri. Rumusan masalah yang bisa saya sampaikan di makalah ini, yang pertama yaitu apa pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana komponen manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, ada pengertian pendidik, apa pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, bagaimana tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan kita mulai dengan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) dalam ensiklopedia bahasa Indonesia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau lembaga. Pada hakikatnya, sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau lembaga sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, berpotensi fisik dan fisikis yang dimilikinya untuk
memaksimalkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Ya, komponen manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan suatu lembaga agar memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengemban tanggung jawab sesuai keahliannya. Pertama, yang dilakukan adalah perencanaan sumber daya manusia, human resources planning. Human resources planning merupakan perencanaan awal dari suatu tindakan yang menentukan sebuah strategi secara efektif bisa mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Shad ayat 27 bahwa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya ini dengan sebaik-baik perencanaan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhanna alladzi kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Selanjutnya yang kedua, menyediakan sumber daya manusia, personal procurement. Islam memperbolehkan seseorang atau institusi untuk merekrut kemudian mengontrak tenaga kerja atau sumber daya manusia agar mereka bekerja untuk orang atau institusi tersebut. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidhu ba'dahum ba'dha sa'ukhriya wa rahmatan rabbika khairan mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu yang ketiga adalah pembinaan pengembangan sumber daya manusia, training and development. Training and development, pegawai yang telah dimiliki lembaga pendidikan Islam harus diberi wahana untuk proses pembinaan dan pengembangan agar memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi lembaga. Oleh karena itu, Islam mendorong untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, training terhadap para pegawai dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dalam menggunakan tanggung jawab pekerjaannya. Allah menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai atau sumber daya manusia hendaklah melalui hikmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. An-Nahl ayat 125. Nah, selanjutnya penilaian prestasi kerja. Pada dasarnya penilaian terhadap kinerja sumber daya manusia dalam suatu institusi jika pelaksanaan pekerjaan sesuai atau melebihi uraian pekerjaan, maka sumber daya manusia dalam lembaga tersebut melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, bila pelaksanaan pekerjaan menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, berarti pelaksanaan tersebut kurang baik. Mengapa kita harus melakukan penilaian prestasi kerja? Jawabannya adalah karena Allah telah memberikan perintah dalam surat At-Taubah, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun."
wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu yang kelima, kompensasi. Kompensasi pekerjaan telah dijelaskan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pegawai untuk memulai pekerjaan dan memberikan rasa ketenangan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Hal ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ditentukan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Ahqaf ayat 19. Walikulli darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Lalu yang keenam, pemanfaat sumber daya manusia, personal utilization. Pada dasarnya langkah ini merupakan upaya untuk memelihara pegawai agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategis suatu lembaga. Biasanya melakukan beberapa program untuk tetap memastikan tenaga kerja senantiasa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan lembaga. Di antara program tersebut adalah promosi jabatan, demosi, transfer, ataupun separasi. Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam suatu lembaga, dengan kata lain naik pangkat, yang menjadi kebalikan dari promosi. Dan promosi adalah yaitu penurunan. Lalu demosi yaitu penurunan tenaga kerja ke bagian kerja yang lebih rendah karena adanya penurunan kualitas sumber daya manusia dalam pekerjaannya. Sedangkan transfer merupakan upaya untuk memindahkan tenaga kerja ke bagian lain, dan separasi adalah upaya lembaga untuk melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Berbagai bentuk perlakuan tersebut dikarenakan sebagai faktor yang mempengaruhi sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam pekerjaan, pelaksanaan tanggung jawabnya, serta prestasi kerjanya. Ya, selanjutnya pengertian pendidik dan tenaga pendidikan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab ke-11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu tenaga pendidikan adalah tenaga profesional yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya tata usaha, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, petugas kebersihan dan keamanan. Tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan bagi pendidikan dan tenaga pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembangan pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada pendidikan perguruan tinggi. Kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama dari masalah yang kami ajukan ada 4 permasalahan, sehingga kesimpulan ini mengacu kepada permasalahan yang kami bahas di depan tadi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Muzamil Komar mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia mencakup 7 komponen, yaitu perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, 6 kompensasi dan penilaian pegawai. Yang ketiga, pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan, sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga profesional yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan eh, pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pengembangan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Nun wal qalam wala yasurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.